masih on progress dan lagi menunggu proses survei, dan kita berharap surveinya bisa memenuhi sehingga untuk melanjutkannya tentunya insya Allah. Ya. Saya juga mengikuti narasi-narasi yang dikirim teman-teman ke redaksi Bu. Ini kan ada banyak sekali partai ya sudah memberikan rekomendasi. Kalau boleh tahu Bu, sudah sampai saat ini baru P3 yang kita sudah pegang. Yang lain insya Allah menyusul. Kalau setelah, tentunya partai tentu harus menunggu seperti apa yang bakal calon yang akan diberi rekomendasi. Jadi kalau sampai saat ini untuk survei kami masih berjalan. Insya Allah setelah ada survei mungkin partai sudah lebih yakin untuk memberikan rekomendasinya. Ya. Kalau untuk, ya kan ada berapa bulan ini saya memperhatikan juga ada berapa figur nih yang dijodoh-jodohkan sama Ibu untuk bisa berpaket nih ke depannya seperti apa Ibu? Tapi tentunya kita harus menunggu hasil itu sendiri, dan kita tentunya harus bisa mensimulasikan secara pas karena kita berharap bisa sukses dalam mengikuti Pilwali ini. Jadi sambil tunggu hasilnya, tunggu juga hasil bagaimana kandidat-kandidat lain, siapa yang paling tepat untuk kita berpasangan. Insya ininya Bu, patronnya atau itu sendiri yang bisa mendampingi Ibu ke depannya? Ya, semua sih alhamdulillah bagus-bagus, semua punya visi yang bagus, tapi tentu pada akhirnya akan ada titik di mana kita bisa lebih tepat memutuskannya seperti apa pasangan yang akan kita sama-sama maju ke pilkada November nanti insya Allah. Waktu yang cukup singkat nih, dengan waktu yang tinggal tinggal 3 bulan Ibu ya? Iya, 3 bulan. Kalau persiapannya sendiri nih Bu, turun ke masyarakat seperti apa nih? Tetap kita tim gimana nih Bu? Tetap kita semua tim bergerak, kami juga sudah punya tim media, turun tim milenial, turun ke bawah, bagaimana bersosialisasi di masyarakat, memperkenalkan diri melalui perangkat-perangkat yang APK. Sudah kita APK yang kita sudah sebar. Kita berharap hasilnya itu bisa maksimal, masyarakat bisa lebih mengenal, kita lebih populer, dan tentunya kita berharap tingkat elektoralnya bisa bagus sehingga insya Allah. Amin. Amin. Nah Bu, kan Ibu ini kan sosok perempuan yang punya dedikasi yang tinggi di Kota Makassar, tentunya menjadi inspirasi buat kita semua ya, untuk warga Makassar ya, dan tentunya Ibu punya dong program fokus untuk kedepannya untuk dijalankan ketika Ibu untuk maju di Pilwali Makassar. Kalau saya pikir tentunya yang menurut kami salah satu yang paling penting adalah tentunya dari segi pendidikan. Kita berharap itu juga ketahanan keluarga bisa terbentuk, sehingga nanti kita berharap kita menginginkan masyarakat di Kota Makassar itu menjadi masyarakat yang cerdas. Kalau dia punya ketahanan keluarga, pendidikan di dalam keluarganya bisa berjalan menjadikan anak-anak yang cerdas, yang menjadi harapan kita di kemudian hari. Tentunya itu harus fokus. Sumber daya kita juga harus siap menghadapi kemajuan zaman di masa yang akan datang. Jadi semua harus aware. Berarti memang harus ada ini ya. Artinya masih berkelanjutan nih kan, kita ke keluarga, ke pendidikan, karena memang pendidikan itu sangat salah satu yang sangat penting tentunya, karena dengan pendidikan bisa membuat terutama keluarga sebagai sektor terkecil di dalam masyarakat harus punya ketahanan. Ibu menjaga anaknya, bapaknya kerja, sederhananya begitu. Ibu mendidik anaknya, bapak juga, tapi porsi bapak mungkin banyak lebih dari bekerja, mencari nafkah, tapi ibu karena bisa tinggal di rumah, proses menjaga anaknya itu banyak dilakoni oleh
ibu-ibu tentunya, dan ibu-ibunya tentu harus menjadi ibu-ibu yang cerdas, bagaimana membesarkan, bagaimana mendidik anaknya, bagaimana melihat perkembangan zaman, sehingga insya Allah anak-anak kita tidak ada yang terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Pastinya ibu punya visi misi tertentu nih untuk bisa sampai membidik untuk 01 di Makassar. Ya. Kira-kira. Ya kan sesuai tagline-nya tuh melanjutkan. Selain itu tentunya kami juga harus bisa melanjutkan kebaikan. Iya. Harus juga bisa kita melihat ya seperti tadi, melihat kemajuan perkembangan zaman ke depannya, apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, apa kebutuhan-kebutuhan warga, itu tentunya harus kita pikirkan, harus kita rencanakan, sehingga bukan asal mau maju saja. Kita tentu pengen, karena kita sudah membranding kota kita kota dunia, smart city, dengan segala macam programnya. Kita juga pengen tentunya masyarakat kita menjadi lebih siap, tambah siap menghadapi segala kemungkinan di masa yang akan datang. Oke. Ya. Ada yang menarik, Bu, di Makassar ini kan ada juga banyak juga masyarakat yang meragukan Ibu. Kalau kita lihat ya, betul. Bagaimana kita menanggapi itu? Ya, kalau saya sih netizen gitu kan. Sah saja ya. Saya juga sedang berupaya bagaimana bisa menjalani ini. Masyarakat juga tentunya pasti punya penilaian sendiri-sendiri. Jadi itu biarlah waktu kami terus berupaya, waktu yang akan menjawab. Netizen ataupun masyarakat nanti melihat apakah bisa, kan kita juga berharap dengan dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakat menilai itu bisa, alhamdulillah. Bagi saya semua alhamdulillah. Ya. Bu, kan biasanya tuh setiap mau tahun politik ya, mau pemilu kah, mau pilkada kah, masyarakat tuh kan tentunya butuh pendidikan politik. Nah, mungkin Ibu bisa menyampaikan seperti apa pendidikan politik ke masyarakat khususnya di Makassar ini? Memang sih untuk cerdas bukan cuma mendengar-dengar saja. Biasanya kalau masyarakat ataupun individu ataupun siapapun dia cuma dengar saja. Perlu memang belajar menilai apa yang terjadi di dunia perpolitikan kita, khusus di Kota Makassar. Bagaimana dia mempelajarinya, bukan cuma tentunya dia harus belajar itu masing-masing, apakah dia akan membaca atau apakah mendengar juga iya, terus apakah dia akan bisa bahwa oh sebenarnya ini seperti begini dan begitu. Disitulah dia akan, kita harap dia untuk menentukan pilihan, insya Allah pasti dia dapat yang benar. Kalau tidak juga ya ya saya intinya masyarakat harus bijak ya juga ya, bersosial media juga pastinya Bu ya. Bersosial media kan sekarang berita apapun bad news is good news. Waduh, tapi tidak apa-apa karena itu sudah ini, cuma saya pikir itu juga harus dipelajari, itu juga harus cerdas. Biasanya kita cuma dengar satu bisa jadi 1000 angle melihatnya juga kan orang macam-macam masing-masing, tapi itu sah-sah saja. Tapi bagi kami berharap bahwa mereka bisa menilai secara cerdas tentunya, karena untuk memilih khusus untuk sosok pimpinan memang harus benar-benar diseleksi, memang tentunya benar-benar harus mereka kurasi sendiri. Atau kalau cuma ikut-ikutan ya sah-sah juga, ada juga kan cuma ikut saja, pilih yang mana misalnya untuk mengikuti pilkada nanti. Kalau ikut ini sudah fix ya. Iya, kita bismillah dan prosesnya kita sudah ikuti sesuai tracknya dan tinggal menunggu. Ada satu lagi Bu, Ibu tadi kayaknya harus sampaikan peran media, bagaimana untuk bisa. Peran media tentunya kami harapkan bisa mencerdaskan pembacanya, pendengarnya, sehingga apalagi tahun politik ini, dan masyarakat juga harus bisa menyimak secara cerdas juga. Semua pasti cerdas. Seleksinya itu harus cerdas. Nah, seperti apa cerdasnya? Kan itu belajarnya ya learning by doing. Kalau dia
dia memang sungguh-sungguh, dia akan mencoba menggali, oh ini seperti begini, ini seperti begitu. Saya kira harus smart. Nah, media punya peranan yang sangat-sangat luar biasa dalam memberi berita yang benar, berita yang baik, berita yang mencerdaskan, sehingga kedepannya tentu kita mau punya pemimpin yang luar biasa. Dan apapun yang didapatkan oleh Kota Makassar di Pilkada November nanti, pasti itulah yang terbaik. Ya. Kalau Ibu melihat, kan kita lihat banyak sekali jalan saya tuh setiap pulang ke kantor depan sini kan yang di yang mana ini, saya bilang yang mana banyak. Ya, Alhamdulillah. Kalau Ibu melihat dengan antusias masyarakat, dengan tokoh-tokoh masyarakat Makassar ini untuk mau tampil di ajang pilkada ini, seperti apa melihat? Tapi bagus juga, banyak pilihan. Ya, masyarakat juga diberi kesempatan untuk menilai, untuk memilih calon pemimpinnya di masa yang akan datang. Jadi alhamdulillah ada yang pro, ada juga yang kontra. Ya biasa saja. Itu lumrah. Iya. Dalam Sunnatullah. Ada yang senang, ada yang tidak senang. Yang tidak apa-apa, tapi kita kan berusaha memberikan edukasi, komunikasi yang terbaik tentunya. Dan pastinya Ibu sudah tahu ya seperti apa Kemenlut Kota Makassar ini, kan udah 2 periode Ibu mendampingi Pak Wali. Sudah tahu lah ya seperti apa. Ya sedikit banyak saya udah turun ke kecamatan-kecamatan, turun ke masyarakat, kelurahan, dengan semua program yang ada, dengan program, karena saya ketua tim penggerak PKK Kota Makassar. Saya Bunda PAUD Kota Makassar, saya ketua Dekranasda, jadi turun di semua ini ya. Artinya sudah tahu lah Ibu, ternyata ya plus minusnya. Dan insya Allah kita akan lanjutkan. Alhamdulillah, insya Allah. Mungkin ada Ibu ingin sampaikan untuk warga khusus warga Kota Makassar, terutama untuk perempuan Ibu. Tapi mungkin ada himbauannya untuk terutama untuk menjaga Kota Makassar ini, untuk melanjutkan program-program yang sudah ada. Warga Kota Makassar khususnya perempuan. Insya Allah saya berharap ibu-ibu, perempuan-perempuan Kota Makassar menjadi perempuan-perempuan yang cerdas dalam menjalani kehidupan ini. Kalau dia seorang ibu, jadilah ibu yang cerdas. Insya Allah dia bisa berkeluarga, membentuk ketahanan keluarga, dan insya Allah bisa mendidik anaknya menjadi anak soleh-soleha, jagai anata, jagai Kota Makassar. Mari kita jaga Kota Makassar bersama ya, karena menjaga Kota Makassar itu bukan hanya tugas pemerintah Kota Makassar, tetapi tugas kita semua. Dan tentunya kita di penghujung perbincangan ini bersama Ibu Indira, Ibu Ketua Penggerak PKK, dan juga Ibu Ketua Dekranasda Kota Makassar, dan Bunda PAUD. Dan insya Allah kita doakan bersama apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan bersama, mudah-mudahan tercapai. Tentunya di hari ini saya ucapkan Pendeta Lopi dan saya Indira Yusuf Ismail mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.